Tiga. Selamat pagi, kami salaman ning mendalatai, salam sujud karendeng marempa, adil kata dino, bacura mimba saruga, masengan kadibata. Harus. Selamat pagi, dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Operasional dan Penyusunan Anggaran pada Warung Makan Bah. Baik, langsung saja. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gripa Sanggestun sebagai narasumber dan teman saya Nobriadi dan teman saya Elsa Fitra. Baik, langsung saja ke videonya. Oke, lanjut pada slide yang kedua, kami membahas tentang permasalahan usaha. Berdasarkan hasil observasi kami, terdapat beberapa masalah yang dihadapi, yaitu yang pertama ada jumlah pelanggan mulai menurun, yang dimana di sini jumlah pelanggan dari warung makan Bah Siti sudah mulai menurun karena letak posisi yang kurang bagus juga, apalagi pada malam hari. Di situ sudah mulai pelanggan sudah tidak ada datang lagi. Terus yang kedua ada persaingan usaha kuliner semakin tinggi. Jadi bisa dibilang warung makan Bah Siti ini masih tergolong dengan konsep yang tradisional. Jadi warung makannya kalah saing dengan warung makan UMKM yang menggunakan konsep yang lebih modern. Terus yang ketiga, belum memanfaatkan transformasi digital seperti yang saya bilang sebelumnya. Warung Bah Siti masih menggunakan konsep warung makan tradisional, jadi dia tidak memaksimalkan peluang zaman sekarang yang bisa kita lakukan dengan mempromosikan secara digital. Terus yang keempat, pencatatan keuangan masih sederhana. Seperti saya bilang, karena itu masih UMKM sederhana, jadi pencatatan keuangannya masih sangat sederhana dan tradisional. Terus yang kelima, belum memiliki sistem operasional yang terstruktur. Jika dibilang mempunyai struktur, dia ada, cuman sederhana, kayak dia mempunyai owner, karyawan, manajer keuangan dan lain-lain, dia memang ada. Oke, sekian. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang dampaknya. Dampak yang terjadi akibat permasalahan yang dihadapi warung makan Bah adalah yang pertama, pendapatan kurang maksimal karena jumlah pelanggan menurun dan promosi digital belum dimanfaatkan secara optimal, dan sulit melakukan evaluasi usaha karena pencatatan keuangan masih sederhana sehingga informasi mengenai keuntungan, biaya, dan perkembangan usaha tidak terdokumentasi dengan baik. Dan yang ketiga, perkembangan usaha menjadi lambat karena belum adanya sistem operasional yang terstruktur sehingga pengelolaan usaha kurang efektif. Baik, selanjutnya tentang fungsi personalia. Fungsi personalia berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM agar usaha dapat berjalan dengan baik. Tahapannya meliputi identifikasi kebutuhan tenaga kerja untuk menentukan jumlah dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, seleksi administrasi untuk menyeleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, wawancara guna mengetahui kemampuan, pengalaman, dan kesesuaian calon karyawan dengan kebutuhan usaha. Yang keempat, masa percobaan selama 1 bulan sebagai tahap penilaian kinerja dan kedisiplinan calon karyawan. Yang kelima, penetapan karyawan tetap apabila karyawan telah memenuhi standar yang ditentukan perusahaan. Selanjutnya, fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertujuan mengatur penggunaan dana dan pencatatan transaksi agar kondisi keuangan usaha tetap terkontrol. Tahapannya meliputi identifikasi kebutuhan bahan baku untuk mengetahui jumlah bahan yang harus dibeli. Yang kedua, persetujuan pemilik agar pengeluaran dana sesuai kebutuhan usaha. Yang ketiga, pembelian bahan baku sebagai proses penyediaan kebutuhan operasional. Yang keempat, penyimpanan bukti transaksi untuk memudahkan pencatatan dan pemeriksaan keuangan. Yang kelima, pencatatan pada buku kas agar seluruh pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan baik. Dan juga di sini manfaatnya ada 3,
yaitu pencatatan lebih akurat, pencatatan keuangan menjadi lebih akurat dan mengurangi risiko kehilangan kas atau kesalahan pencatatan. Yang ketiga, memudahkan pengawasan dan pengendalian keuangan usaha. Baik, kita masuk ke akuntansi. Iya, maaf. Baik, masuk ke akuntansi biaya dan HPP. Kami juga melakukan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Biaya produksi per bulan terdiri dari biaya bahan baku sebesar 5.800.000, tenaga kerja 1.200.000 dan biaya overhead 800.000. Sehingga total HPP per bulan adalah 7.800.000 dengan asumsi produksi 540 porsi per bulan, yakni 18 porsi per hari dikali 30 hari, maka HPP per porsi adalah Rp14.444. Dan masuk ke analisis laba. Saya akan melanjutkan ke analisis laba dengan harga jual rata-rata 17.000 per porsi dan total penjualan 540 porsi, maka pendapatan per bulan adalah Rp9.180.000 setelah dikurangi total HPP sebesar Rp7.800.000, diperoleh laba bersih sebesar Rp1.380.000 per bulan. Kesimpulannya, usaha ini masih memperoleh keuntungan, namun margin yang relatif tipis ini menunjukkan perlunya efisiensi biaya dan peningkatan volume penjualan. Dan masuk ke anggaran master budget. Kami juga menyusun master budget atau anggaran induk selama 3 bulan ke depan. Target penjualan dirancang meningkat secara bertahap. Juni sebesar 9.180.000, Juli 9.500.000 dan Agustus 9.800.000. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk mengendalikan biaya, menentukan target usaha yang jelas dan meningkatkan laba secara berkelanjutan. Sekian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang statistik penjualan. Nah, statistik penjualan digunakan untuk menganalisis kinerja penjualan usaha berdasarkan data yang telah kami kumpulkan. Dari data Warung Makan Mbah, total penjualan selama periode yang dianalisis adalah sebesar Rp102.100. Terus dengan rata-rata penjualan sebesar Rp8.500.000, kita belaskan saja. Terus dengan nilai variasi sebesar Rp109.000. Nah, menunjukkan adanya perbedaan atau fluktuasi penjualan antar periode, namun tidak terlalu besar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penjualan Warung Makan Mbah relatif stabil. Meskipun demikian, usaha tetap perlu meningkatkan promosi dan melakukan inovasi produk agar jumlah pelanggan bertambah dan penjualan dapat terus meningkat di masa yang akan datang. Baik, sekian. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Warung Makan Mbah memiliki potensi untuk berkembang karena masih mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Namun, agar dapat berkembang lebih baik, usaha ini perlu melakukan beberapa perbaikan dalam pengelolaan operasional dan keuangan. Perlu penerapan SOP, SDM, dan keuangan. Sangat perlu untuk menciptakan sistem kerja yang lebih teratur, meningkatkan efisiensi operasional, serta memudahkan pengawasan terhadap karyawan dan keuangan usaha. Selain itu, hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga HPP per porsi yaitu Rp14.444, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual yang mampu memberikan keuntungan bagi usaha. Penggunaan budget
juga membantu pemilik usaha dalam mengendalikan biaya, menetapkan target penjualan, dan merencanakan pengembangan usaha di masa mendatang. Sementara itu, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penjualan relatif stabil, tetapi masih diperlukan peningkatan promosi dan inovasi produk agar jumlah pelanggan bertambah dan pendapatan usaha dapat meningkat. Dengan penerapan berbagai perbaikan tersebut, warung makan Mbah memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan bersaing di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat. Belum lah Mas. Oh, kenapa? Belum penutupnya. Oh, penutup. Ya. Ayo. Oh iya, penutup. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dan cara penyampaian yang menyinggung. Dan mohon maaf juga ada 2 kelompok kami yang tidak hadir, ada Dewi Richard sama Lisa Kanadia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.